Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita sama Allah diberi kesehatan sehingga bisa bertemu walaupun tidak secara langsung ya, dengan daring ini atau online. Saya Bu Nikma selaku pengajar informatika akan memperkenalkan diri dulu ya. Karena mata pelajaran informatika ini dimulai di kelas 8. Nah, tentunya kalian semua sudah pernah mengenal saya pada waktu kalian dulu di kelas 7 ya. Sekarang ini di kelas 8 saya Bu Nikma akan mengajar kalian informatika. Di kelas 8 awal ini anak-anak di semester 1 tentunya kita akan mempelajari yaitu perangkat keras komputer. Tentunya kalian pernah dengar dulu pada waktu di SD ada mata pelajaran TIK, insya Allah akan diperkenalkan ya masalah tentang perangkat keras komputer. Sebelum pelajaran kita mulai, baiknya kita berdoa, membaca umul kitab, semoga ilmu kita bermanfaat dunia dan akhirat. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Anak-anakku, tentunya kalian sudah pernah mendengarkan tentang perangkat keras komputer. Apakah yang termasuk perangkat keras komputer atau istilahnya hardware ya? Tentunya anak-anak yang disebut dengan perangkat keras adalah ciri-cirinya yaitu barangnya bisa dilihat dan bisa dipegang. Apapun yang termasuk komponen komputer yang barangnya di mana bisa dipegang dan bisa dilihat disebut dengan hardware atau perangkat keras komputer. Nah, itu di depan kalian sudah melihat semuanya ya. Yang ada yang termasuk CPU, monitor, keyboard, mouse, sound, bahkan printer, LCD proyektor. Intinya anak-anak, yang termasuk perangkat keras komputer adalah barangnya bisa dilihat juga dipegang ya. Saya lanjutkan. Nah, di sini yang termasuk perangkat keras komputer ada yang disebut dengan apa? Monitor ada ya, di situ sudah kalian lihat semua, keyboard ya, mouse juga, laptop. Kalau laptop itu seperangkat ya. Jadi pengertian daripada perangkat keras komputer yaitu komponen-komponen yang dapat dilihat secara fisik, secara nyata, dapat dipegang ataupun dipindahkan, disebut dengan perangkat keras komputer atau disebut dengan hardware. Paham ya? Pengertiannya juga contoh-contohnya. Nah, di sini saya lagi yaitu tentang perangkat keras komputer itu tadi sudah kalian lihat sendiri pengertian juga apa saja yang termasuk dengan perangkat keras. Di sini anak-anak ya, komputer dapat bekerja jika terdapat unsur. Jadi komputer itu tidak bisa bekerja, tidak bisa dipakai, tidak berfungsi apabila 3 perangkat ini tidak ada. Apa saja 3 perangkat itu? Yang pertama yaitu perangkat keras yang disebut dengan hardware ya. Yang kedua yaitu software atau perangkat lunak. Insya Allah masalah software ini akan dipelajari di pertemuan yang kedua. Di pertemuan satu ini khusus untuk perangkat keras komputer dan pemakai komputer. Biasanya pemakai komputer ini istilahnya brainware. Siapa brainware ini? Kalian semua, admin, bahkan teknisi, ya kan? Itu yang disebut dengan brainware. Bila salah satunya tidak ada, komputer itu tidak akan bisa berfungsi. Kalian dikasih ayahnya laptop baru, tapi tidak ada softwarenya atau perangkat lunaknya, tidak ada programnya. Tentunya kalian tidak bisa, hanya punya
bisa buka tutup saja, tidak bisa digunakan atau tidak bisa berfungsi. Laptopnya baru, sudah diinstal, tapi hardware-nya tidak ada. Misalnya kalian lagi diajak saudaranya pergi, otomatis laptopnya di rumah tidak berfungsi, diam, ya kan? Atau lagi misalnya hardware-nya tidak ada. Contohnya gini, kalian pinter memakai pengguna, bahkan punya aplikasi berbagai macam software, tapi komputernya sendiri tidak punya, otomatis komputer itu tidak bisa digunakan. Paham ya? Jadi komputer itu dapat bekerja jika terdapat unsur-unsur, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, dan pemakai, atau yang disebut dengan brainware. Paham? Saya lanjutkan lagi ya. Bisa diistilahkan. Nah, ini ya bisa kalian lihat semua. Apa hubungannya dengan komputer dengan Indomie? Nah, perangkat keras komputer ini bisa dibagi menjadi dua, anak-anak. Ada yang disebut input device, ada juga yang disebut dengan output device. Input device yaitu perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data. Data itu berupa apa? Data itu bisa berbentuk teks. Pastinya insya Allah paham kalian semua kalau berupa data itu teks. Tidak hanya teks sebenarnya, data bisa juga berbentuk apalagi kira-kira suara. Nah, perekaman itu juga data. Video itu juga data, ya. Jadi gambar itu pun juga data. Jadi kalau misalnya yang dimasukkan ke dalam komputer itu tidak hanya berbentuk teks, tapi bisa suara, perekaman suara, bisa juga video, gambar, apapun yang bisa di dalam komputer itu termasuk dengan data. Nah, sekarang ini kalau perangkat keras sendiri kalian memahami, di dalam perangkat keras itu terbagi input dan output. Contohnya kalau kalian bikin Indomie, masih beli di Indomaret atau Alfamart, nah minyak ini termasuk input, tidak bisa digunakan sebelum dimasak. Nah, pemrosesnya ini, dimasaknya ini yang di atas kompor ini, itu sama dengan CPU, anak-anak. Kalian ngetik di keyboard, prosesnya di mana ya di CPU. Nanti tampilnya, keluarnya di monitor. Oh iya, saya ngetik sudah tampil keluar itu di monitor. Nah, kalau Indomie, outputnya bahannya sudah jadi karena habis dimasak, minyak bisa matang, siap saji. Paham ya? Jadi input itu masih bahan mentah. Kalau output sudah jadi, sudah bisa dinikmati. Nah, paham ya? Ini saya lanjutkan lagi. Nah, apa saja yang termasuk input device? Input device ini yang bisa digunakan untuk memasukkan data. Contohnya keyboard, mouse ya, kalian ngetik datanya masuk. Mouse, klik, diratakan tengah, ditebalkan. Nah, diwarna, klik-klik dengan mouse itu juga input device. Nah, joystick atau stick. Nah, stick itu misalnya kalian kalau main game di komputer atau di PlayStation, lah belok kanan, belok kiri. Misalnya gamenya itu game motor, balapan. Otomatis kalian gunakan stick itu namanya input device. Selain ini apalagi yang termasuk input device? Masih banyak lagi ya. Scanner. Scanner itu memasukkan foto, di mana foto itu kalau sekarang digital semua. Dulu itu foto kakeknya, nenek kalian semua. Saya ingin foto dengan nenek saya, kakek saya. Tapi kakek saya dan nenek saya sudah tidak ada. Bagaimana caranya biar sama sesama kalian untuk difoto seakan-akan bersama-sama? Nah, foto neneknya silakan di scanner. Maka alat scanner itu disebut dengan input device. Apalagi selain input device, mikrofon. Halo, halo, lah suara kalian masuk. Itu juga disebut dengan input device. Selain itu apalagi? Contoh lagi misalnya barcode kalian beli di Indomaret, Alfamart, untuk memasukkan harganya berapa ini, otomatis pelayan Indomaret ya tentunya ngasih barcode-nya diklik sama alatnya itu. Nah, itu termasuk dengan input device. Tentunya masih banyak lagi anak-anak. Contoh-contohnya seperti ini ya. Nah, ini insya Allah anak-anak sudah paham nama-nama dari hardware ini. Proses device. Proses device ini dimana setelah dimasukkan datanya, otomatis tidak langsung keluar output, tapi diproses dulu ya. CPU itu contohnya ya.
Selain itu apalagi? RAM, ya kan? Memori RAM, prosesor, juga yang terakhir yang disebut dengan VGA, ya, itu termasuk dengan proses. Lagi yang termasuk dengan output device, keluarannya data itu lewat apa saja? Monitor. Lewat apa lagi? Speaker, ya, soundnya. Terus lewat apa lagi? Printer. Apalagi anak-anak? LCD proyektor. Nah, kan? Ya kan? Kalau suara bisa keluar, kita menggunakan mikrofon, keluarnya lewat speaker. Kita ketik, keluarnya monitor. Kalau kita cetak, keluarnya di printer ataupun di LCD proyek, ya. LCD proyektor juga termasuk output device. Nah, sekarang media penyimpanan. Saya tidak asing lagi kalian, ya. Cuman ada berbagai macam, di mana zamannya sekarang ini sudah tidak keluar lagi yang namanya flash disk. Yang ini flash, yang atas sendiri pojok kiri itu flash disk drive A karena kecil, ya. Kalau yang bawahnya itu yang agak besar itu flash disk drive B. Bahkan banyak memori, ya kan? Memori ini, ya, memori HP, untuk insya Allah kalian sudah memahami, itu juga alat menyimpan, media penyimpanan. Flash disk, CD blank, ya, yang tadinya blank CD atau DVD, ya kan. Bahkan yang paling ujung bawah sebelah kanan namanya hard disk. Hard disk itu alat menyimpan yang ada di dalam komputer, baik itu menyimpan program maupun menyimpan hasil ketikan kalian. Paham anak-anak? Ini semua termasuk alat penyimpan. Apa saja termasuk alat penyimpan? Flash disk, utamanya yang kalian tahu, ya. Memori, hard disk, CD atau DVD. Bisa juga namanya ini, yaitu yang disebut dengan drive A atau drive B, disket, ya. Ini zamannya bunyi masih kecil, belum ada USB, ya, masih belum ada memori, jadi harddisk pun belum ada, itu masih menggunakan drive A sama drive B ini, atau yang disebut dengan disket. Nah, anak-anak, ini operating system atau sistem operasi ini yang termasuk dengan software. Ini nanti lebih jelasnya, lebih detailnya ada di pertemuan yang kedua. Sistem operasi merupakan sebuah penghubung, ini cuman anak-anak ya, sekilas saja, yang termasuk software atau perangkat lunak itu diantaranya adalah operating system dan aplikasi. Berbagai macam aplikasi tadi yang ada di depan, berbagai macam program itu aplikasi. Nah, sekarang ini sistem operasi, di mana komputer itu bisa kalian install aplikasi apapun, syaratnya harus ada rumahnya. Seakan-akan itu gambarannya. Sistem operasi ini gambarannya adalah rumah. Kalau aplikasi adalah gambarannya apa anak-anak? Aplikasi perabotnya. Jadi kalau kalian bisa beli perabot, ngasih perabot, syaratnya harus ada rumahnya atau sistem operasinya dulu. Apa itu sistem operasi? Sistem operasi merupakan sebuah penghubung antara pengguna dari komputer dengan perangkat keras komputer. Pengertian sistem operasi secara umum ialah pengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan penyediakan sekumpulan layanan atau sistem call ke pemakai sehingga memudahkan dan menyamakan penggunaan serta memanfaatkan sumber daya sistem komputer. Itu yang disebut dengan sistem operasi. Contohnya apa? Banyak sekali ya. Windows. Terus apalagi? Linux. Detailnya nanti ada di pertemuan yang kedua. Sistem operasi itu Windows saja terbagi menjadi berapa macam. Yang terakhir Windows 10. Dari sejarah Windows awal yang dipakai apa, dan berurutan, insya Allah pertemuan yang selanjutnya akan dibahas lebih detail. Nah, apa fungsi dari sistem operasi? Saking pentingnya sistem operasi ini, jadi sekilas dibahas di pertemuan satu ini, yaitu menjembatani penghubung antara hardware dan program aplikasi.
Jadi komputer itu bisa terbaca apabila ada komputernya yang pertama, hardware-nya, perangkat kerasnya, juga ada programnya. Kalau nggak diprogram ya seperti benda mati, nggak bisa dipakai untuk apa-apa. Walaupun komputer itu saat memang benda mati, tapi seakan-akan bisa berfungsi apabila ada software-nya, aplikasinya, atau sistem operasinya. Yang kedua, mengatur dan mengawasi penggunaan perangkat keras oleh unsur-unsur dan berbagai program aplikasi, ya, sebagai program pengendali yang bertujuan untuk menghindari kekeliruan, error, dan penggunaan komputer yang tidak perlu, ya, sebagai guardian yang menjaga komputer dari berbagai kemungkinan kerusakan. Nah, ini ya sebagai untuk program pengendali sehingga tidak sampai terjadi error, ya, penggunaannya itu karena adanya berbagai macam aplikasi. Aplikasi nanti ada macam-macam anak-anak, ada aplikasi bantu, contohnya antivirus, itu kan membantu, ya. Nah, sekarang ini yang terakhir yaitu manajer sumber daya hardware seperti mengatur memori, printer, dan juga CD-ROM, dan juga yang masih banyak yang lainnya. Jadi di sini manajer sumber daya hardware itu mengatur untuk di dalamnya komputer termasuk memori, printer, CD-ROM, dan lain sebagainya. Nah, di sini yang termasuk perangkat keras komputer ada yang disebut dengan apa? Monitor ada, ya. Di situ sudah kalian lihat semua, keyboard, ya, mouse, juga laptop. Kalau laptop itu seperangkat, ya. Jadi pengertian daripada perangkat keras komputer yaitu komponen-komponen yang dapat dilihat secara fisik, secara nyata, dapat dipegang ataupun dipindahkan, disebut dengan perangkat keras komputer atau disebut dengan hardware. Paham ya? Pengertiannya juga contoh-contohnya. Nah, di sini saya akan Nah, terus di dalam pertemuan ini biar nanti kalian mengantongi nilai, ya, asesmennya yaitu apa pengertian perangkat keras komputer. Sebutkan macam-macam perangkat keras komputer. Apa pengertian operating system, ya. 3 saja soalnya. Soal ini bisa kalian tulis, ya, lalu difoto dikirim ke WA wali kelas, diketik di WA dikirim ke wali kelas juga bisa. Kalau kirim email silahkan minta ke wali kelas emailnya, ya, bisa dikirim ke email sekolah ataupun email saya lewat di pemberitahuan ke wali kelas. Apa saja yang termasuk, yang terpenting di sini tidak memberatkan kalian, tetapi kalian bisa mengerjakan soal dengan senang, belajar dengan senang, anak-anak, ya. Sampai di sini pertemuan ini, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan bisa kalian chatting ke wali kelasnya biar nanti disampaikan ke saya. Dan di pertemuan yang kedua nanti, sebelum saya lanjutkan materinya, saya akan membahas pertanyaan-pertanyaan kalian, ya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.